Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya mana kagak kedengeran jawab salam. Ini malam 19 udah loyo. Banyakan makan kolak. Ibu jawab bu, ya salamnya jawab. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Yang pertama kata baginda Rasul, raddus salami, menjawab salam. Berarti salamnya jawab ya. Jangan saya ngasih salam keselamatan kagak dibalas, rugi saya. Jauh-jauh saya tamu sini. Balas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kedengarannya kayak di Istiqlal kalau yang jawabnya banyak, bener gak? Tadi kayak di musola, tadi ini mentereng ini masjid gede begini, salamnya kayak 7 orang kayak di musola. Di belakangnya ada pohon bambu, krotok, Allah Akbar. Nah, dan begitu. Kalau yang jawab salamnya banyak kayak di Istiqlal walaupun bukan di Istiqlal, betul gak? Tanda bahwa umat Islam itu tetap semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana wa syarrafna bihibdihi wa tilawati wa ta'abbudana bitajwidihi wa tahririhi wa ja'ala dzalika min a'dhami ibadati fatu waliman arada an kulli syagil yashghiluhu an tadbiri wa dirasatihi ma'ari ayati adabihi lidh-dhahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizatid daimah alladzi mala'allahu qulubahum bi ma'rifatihi wa mahabbatihi. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa atim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihil mujahidin wa tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Wa qala aidan iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala aidan as-siyamu wal qur'anu yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid Jami Darul Rahman, wabil khusus ketua DKM dan seluruh jajarannya. Ketua DKM namanya Ustadz Wahyu Ridwan SPD. Saya Wawan Ridwan. Ya beda-beda dikit dah, ada Ridwannya, bener gak? Ini hebat nih Pak, DKM-nya namanya Ridwan, nggak dilupakan, pintu surga namanya Ridwan. Jangan macam-macam mereka DKM sini, ntar ditutup lu pintunya, tutup pintu surga. Iya, istimewa, ngaruh juga nama, betul gak? Iya, pengaruh nama, lumayan juga. Ya mudah-mudahan Ketua DKM dan seluruh jajarannya Allah berikan panjang umur, sehat zahiran wa batinan. Allah membukakan pintu milik rezekinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ngapa? Aduh, orang Indonesia apa aja disuruh mulu. Kalau dikasih sarung baru tuh cepet, makasih ya. Nah, kasih duit cepet tuh, makasih ya. Iya, doa mah nggak ada buktinya doa. Coba kasih duit kan ada duitnya ya. Ada duitnya Pak Haji. Nih duit nih, makasih ya. Cepet makasihnya, kenapa? Karena duitnya emang ada. Coba kalau doa kan nggak ada buktinya. Saya doain kebaikan orang nggak ada buktinya. Betul gak? Wajar kalau nggak dijawab. Amin ngapa Bu? Amin. Aminnya gak ngambek. Amin. Amin artinya aman. Orang aman di tadi nggak ada apa-apa. Di Masjidil Aqsa tuh yang ribet mah. Kesian dia, ibadah diberondong, didorong-dorong, digamparin, laknatullah tuh, doain tiap sholat tuh. Umat Islam dibantai,
Tapi sebetulnya tidak usah rugi-rugi sebetulnya. Yaumil akhir yang akan membuktikan siapa yang akan menjadi penghuni surganya Allah dan siapa yang akan menjadi penghuni neraka abadan abada. Selama-lamanya tidak akan diangkat oleh Allah. Siapa yang memusuhi Allah, mereka akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang saya hormati Ustadz muda, Ustadz gereja, sahabat saja, kita doakan Ustadz muda cepat tua. Kalau saya nggak mungkin muda lagi, orang udah yang mau 50, betul gak? Yang saya hormati Ustadz Ade, walaupun kecil dia lumayan juga loh. Tiklot kata orang Sunda, letik-letik juga kolot ya. Iya. Sahabat saya Ustadz Bambang, beliau nih ajib juga, imaminya semangat, betul gak? Iya, semangat. Pengurus imamin semangat, betul gak? Kita belakangnya semangat juga. Iya, jangan nama duit doang, semangat. Ramadan malam ke-19 nih, biasanya udah sepi, di sini masih penuh. Alhamdulillah. Saya terus terang aja, malam tadi di GDC di sono, sepas masuk, ini jadi apa kagak nih terawih? Buset, saya masuk duluan takutnya belakangan, malah saya duluan. Di masjid nggak ada siapa-siapa. Pas adzan penuh juga sih. Cuman tar sok capek sih kalau habis buka puasa langsung makan, pengennya lonjoran, ngerokok, ngopi, lupa sama sholat. Betul gak? Iya, makanya kalau buka puasa jangan suka serakah. Kumpulin semuanya, caplok ini, caplok itu, caplok ini, caplok itu. Pas mau bangun susah, mau sholat males. Batalin dulu yang manis-manis. Kalau yang ngerokok dulu sebatang. Makanlah lontong 3, gorengan 3. Set banyak banget, 3, 4 macam kali 3. 14. Lah banyak juga kalau begitu mah. Betul gak? Iya, buka puasa, tapi bagus buka dulu, jangan macam-macam, minum dulu seruput-seruput langsung Allahu Akbar, qomat. Mendingan lagi sholat ingat makan, apa mendingan lagi makan ingat sholat? Nah, maka makan dulu kalau habis adzan. Jangan sholat dulu, jangan terlihat soleh banget. Pas adzan cuma nyeruput air doang, lagi sholat. Set kolak jangan habis dah. Ya, lagi sholat ingat kolak. Kolak makan dulu. Lagi makan kolak. Jangan lama-lama, ntar sholat maghrib berjamaah ketinggalan. Begitu. Jangan lagi sholat ingat sama kolak, tapi lagi makan kolak ingat sama sholat. Saya bahas dikit aja. Berapa menit nih? Baru 5 menit saya. Berapa menit? 10 menit. 10 menit berarti sampai jam 8, 10 menit lagi. Iya, orang kedimanya. Ya, semangat, betul gak? Jangan pada loyo ibadah. Kalah sama Yahudi, bantai umat Islam di Palestina. Semangat dia. Betul gak? Semangat bantai umat Islam, gila gak manusia itu? Masa kita mau menuju ridho Allah meloyo-loyo? Semangat ibadah, tuntasin. Para ulama mengatakan la tahsulul ikhlas bil ibadati illa bil istiqamati wa taqwa. Tidak akan hasil rasa ikhlas di diri kita dalam beribadah kepada Allah kecuali istiqomah dalam melakukannya. Nggak ada yang tahu ikhlas kita, nggak ada yang tahu kecuali Allah dan diri kita yang melakukan sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak ada yang tahu. Pak Ustadz, ikhlas ya? Jawab ikhlas, belum tentu. Nih yang ikhlas saya, apalagi yang nunjuk diri, ini yang ikhlas saya. Kata para ulama, tanda orang yang tidak ikhlas itu yang suka nunjuk diri, mengatakan ikhlas. Ikhlas itu tidak ada kata-kata ucapan sebaik apapun, nggak ada. Ikhlas itu contoh sederhananya, ini kita habis Ramadan nih, siang lapar, haus, pengen makan, pengen minum, di siang nih. Ada yang nyuguhin makanan enak banget. Di tempatnya di Pantai Losari lagi. Di Pantai Losari, bayangin buka puasa. Di Pantai Losari mahal loh. Makannya enak banget, minumnya enak banget. Seakan-akan belum pernah merasakan enak makan, enak minum. Mules. Habis makan, habis minum mules. Kalau mules masuk masjid apa masuk WC? WC. Ustadz muda cakep.
Masuk WC lah, masa mules masuk masjid, masuk ke mimbar? Nggak mungkin lah, masuk WC. Berarti buang air besar. Setelah buang air besar, kira-kira ngomong nggak ntar di kumpulan lagi, ngumpul yang tadi itu balik lagi. Sayang banget tadi yang dimakan gue enak banget, minumannya enak banget, makannya enak banget. Cerita nggak? Nggak bakalan lah, malu lah masa cerita. Padahal yang dimakan sama yang diminum itu yang enak-enak banget tadi. Itulah tanda cirinya orang yang ikhlas. Jadi ikhlas aja dibuang, udah. Betul gak? Buang hajat, buang aja ikhlas. Udah, ibadah itu begitu. Ngalur, ikhlas baik udah. Nggak usah cerita ke sana kemari. Betul gak? Ikhlas. Tandanya apa? Para ulama mengatakan la tahsulul ikhlas bil ibadati illa bil istiqamati wa taqwa. Tidak akan muncul rasa ikhlas dalam hati kita. Ini kan hati. Qalbun, hati. Merasakan diri ikhlas ibadah kepada Allah itu hati yang merasakan, bukan lisan mah tukang bohong. Ikhlas pulang ke rumah ngomong dia. Bilangin ya dari hamba Allah ya. Gitu ngomongnya. Jangan disebut nama Ridwan ya, bilang aja hamba Allah. Gitu. Kata saya nih, pulang ke rumah ngomong saya sama Ustadz Ade. Tahu gak tadi yang di masjid ngomong hamba Allah itu saya. Lah tadi bilang hamba Allah. Saya ngomong ke Ustadz Ade. Itu hamba Allah yang 500.000 itu saya tadi. Tuh mulut ya. Yang tadinya nggak ada yang tahu jadi tahu gara-gara mulut tuh. Jadi ikhlas itu istiqomah beribadah, sholat dari mulai wajib sampai sunnah udah ngalor aja. Puasa mau wajib mau sunnah udah puasa aja. Jadi ibadah itu istiqomah. Kalau yang belum istiqomah masih dikategorikan tanda orang yang belum ikhlas. Karena sholat duhur, sholat asar kagak. Gimana mau bilang ikhlas? Orang duhur, sholat asar kagak. Coba kalau sholatnya sudah wajibnya dikunci dengan sunnah. Sunnah itu ngunci wajib. Kalau wajibnya sudah dikunci sama sunnah ibadah, maka wajibnya tidak akan pernah copot dari kewajiban. Betul gak? Karena sunnahnya dikunci. Tapi kalau sunnahnya tidak pernah melakukan, suatu saat orang itu akan meninggalkan yang wajib. Mau itu sholat, mau itu puasa di bulan Ramadan. Maka yang suka bocor-bocor sholat wajib nih, bocor-bocor. Duhur sholat, asar kagak, maghrib sholat, isya kagak, subuh mah kagak pisan, udah masih tunuh pulang kerja. Betul gak? Wajibnya juga bablas puasanya. Karena tidak pernah dikunci dengan sunnah. Jadi yang mengunci kewajiban itu adalah sunnah. Kalau sunnahnya sudah tidak pernah tertinggalkan, maka wajibnya tidak akan pernah copot dari kehidupan kita. Nah, itu istiqomah aja udah. Tadi judulnya Nuzulul Quran, Anzalal Quran wa syarrafna bihibdihi wa tilawati. Ramekan rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, musolah-musolah kita, majelis taklim setelah bulan Ramadan, ramekan membaca Al-Quran. Ini bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz semuanya. Juz 30 juz. Yang ada yang tahu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke babus sama, ke langit langit pertama, bumi nih. Kalau di Al-Quran itu mawaqi'in nujum. Ya di surah apa adanya? Al-Waqi'ah. Di surah Al-Waqi'ah. Di mawaqi'in nujum. Ya. Jadi langit pertama itu. Itu semalam tuh diturunkannya. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz satu malam, juz semuanya. Dari Lauhil Mahfuz ke babus sama ke langit pertama pun semuanya. Nah, baru dari langit pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati malak Jibril alaihissalam, dan setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati malak Jibril terus disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW itu didampingi oleh ribuan puluhan ribu malaikat. Nggak sembarangan nurunin Al-Quran. Ya, nganterin presiden aja dikawal, apalagi nurunin Al-Quran, bener gak? Iya, Al-Quran. Setelah turun Al-Quran, nih kita nih umatnya mau gak baca Al-Quran? Gitu aja. Ya. Mau gak baca Al-Quran?
Mau baca Al-Quran kalau mau. Emang ustadznya baca Al-Quran. Ente datang ke tempat aneh, tapi ngasih tahu dulu. Ntar kalau ngasih tahu saya lagi baca Al-Quran. Ya. Iya. Baca Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya. Kebanyakan orang yang sulit hatinya nih, hatinya sulit, susah senyum, susah memaafkan orang lain. Di bulan Ramadan bulan memaafkan. Bulan sedekah, bulan ibadah deh pokoknya. Ibadah apa aja ibadah di bulan Ramadan lakukan. Siapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah. Ya. Kabar gembira dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Ini kata baginda Rasul nih. Ya. Bukan saya yang ngomong sama nyampain doang dah. Ya, baca Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya waktu di masa hidupnya. Dan salah satu orang yang tidak dimakan oleh bumi, orang yang sudah dirinya nyatu dengan Al-Qur'anul Karim. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Al-Qur'an itu kan firman Allah, kalamullah. Ya. Kita membaca dan yakin yang akan membalas Allah. Diwafatkan orang ini dalam keadaan cinta kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran sampai meninggalnya tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran pagi, siang, sore, malam. Maka orang itu tidak akan dimakan rayap bumi ketika sudah masuk ke alam kubur. Jasadnya utuh. Tidak ada yang berani memakan jasad orang yang ahli Al-Quran. Makanya doa salah satu doanya itu doakan orang-orang sudah mudah-mudahan menjadi min ahlil khair, min ahlil Quran, min ahlil ibadah, min ahli sunnah wal jamaah. Ya. Si orang-orang jadi kita doakan, saling doakan menjadi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf, mohon ridho apabila ada perkataan saya yang menyinggung perasaan Bapak, Ibu, ya karena tidak disengaja. Kalau emang kesinggung, Ibu bilang aja ntar kalau saya udah pulang ya. Ntar saya minta maaf begitu. Mohon maaf. Wasikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.